Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur memasuki hari Minggu 29 Juni 2025. Hanya tinggal satu hari lagi kita akan mengakhiri bulan ini. Saya bersyukur hari ini bisa merayakan ulang tahun saya yang ke-50 bersama-sama dengan jemaat dan teman-teman yang terkasih sambil ibadah. Jadi ibadah khusus hari ini di restoran yang sudah ditentukan hari ini. Dan saya bersyukur juga karena kakak saya yang tertua juga dengan istrinya dari Indonesia dan cici saya dari LA bisa berada bersama-sama dengan saya menikmati momen sukacita dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang kita siap lagi beristirahat untuk membaringkan tubuh kita. Dan hari ini kita belajar dari Yudas, salah satu saudara tiri Tuhan Yesus. Kita sama-sama membaca dalam Yudas pasal 1 ayat 1 yang berbunyi demikian. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara-saudara dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Renungan malam ini saya beri judul Yudas, sang pelawan guru-guru palsu. Mengapa Yudas sebagai pelawan guru-guru palsu? Karena dalam suratnya yang ia tulis, yaitu kitab Yudas, satu kitab sebelum kitab Wahyu, di situ Yudas deal dan menyatakan betapa bahayanya para guru-guru palsu ini yang hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, namun mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang salah, dan membahayakan gereja Tuhan. Dan saya percaya ini pun terjadi di gereja Tuhan saat ini. Banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu kita harus kembali kepada ajaran yang benar. Dan belajar Alkitab seperti ini, mendengarkan renungan atau mendengar khotbah-khotbah, membaca buku-buku yang baik akan membantu kita untuk keluar dari jeratan para pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita kembali melihat dulu latar belakang dari Yudas. Di dalam kitab Injil di Perjanjian Baru khususnya ada beberapa nama Yudas. Yang pertama tentunya Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dengan 30 keping uang perak. Lalu yang satu lagi adalah Yudas yang bukan Iskariot, yang merupakan murid Tuhan Yesus yang lain tetapi bukan Iskariot, yang di dalam Yohanes 14 disebut Judas not Iskariot. Ya, Yudas ini adalah murid Tuhan Yesus, anak dari Yakobus. Nah, Yudas yang saya maksudkan dalam renungan malam ini adalah Yudas yang merupakan saudara kandung dari Yakobus yang kita sudah lihat kemarin, dan juga tentunya saudara tiri dari Tuhan Yesus. Catatan dalam Markus 6 ayat 3, pada saat itu Yudas bersama-sama dengan Maria berusaha mencari Yesus saat Yesus sedang berbicara di sinagoge, dan mereka berusaha menarik Yesus karena dianggap Yesus itu tidak waras karena berbicara bersama para ahli-ahli Taurat pada saat itu. Nah, pada saat itu kita bisa melihat bahwa Yudas sebenarnya belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kemudian kita tahu di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, Yudas juga percaya kepada Tuhan Yesus akhirnya. Dan dia menjadi saksi mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Ini nyata dari surat yang ia tulis. Yudas sangat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dalam suratnya, Yudas mencatat dalam Yudas 1 ayat 5, Yesus dianggap sebagai Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Yudas bisa tahu hal ini? Tentunya ini pewahyuan yang Tuhan beri kepadanya, sehingga Yudas sekarang melihat Tuhan Yesus dalam dimensi yang berbeda. Kita juga bisa belajar sama seperti Yakobus kemarin, bahwa Yudas itu sangat rendah hati. Ia tidak menyebut dirinya sebagai saudara kandung atau saudara tiri dari Tuhan Yesus, tetapi ia tetap menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Jadi Yudas mengubah cara pikirnya terhadap Yesus.
yang tadinya tidak percaya, sekalipun mungkin tinggal bareng di rumah yang sama, tapi Yudas tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Namun pada akhirnya Yudas mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yudas mengakui ketuhanan, divine nature yang Tuhan Yesus miliki, dan dia menyatakan Yesus sebagai Tuannya dan ia sebagai hamba yang harus taat kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Kembali kita belajar lagi mengenai kerendahan hati dari Yudas. Yang kedua, kita belajar Yudas itu berani melawan guru-guru palsu, berani melawan kesesatan. Kalau untuk kebenaran, kita tidak boleh takut-takut. Siapapun itu juga, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus menyatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar, dengan roh lemah lembut, tapi dengan ketegasan tentunya. Dan yang ketiga, kita belajar dari Yudas, sekalipun seseorang itu ada dalam lingkungan kekristenan, keluarga Kristen, tidak menjamin seseorang itu bisa selamat dan menerima Yesus. Yudas kurang bagaimana, dia ada di rumah yang sama dengan Tuhan Yesus, the Son of God. Namun toh awalnya dia tidak percaya, sama seperti Yakobus. Walaupun pada akhirnya Tuhan membukakan hati mereka dan percaya. Itu berarti kebanggaan kita dari keluarga manapun, dari keluarga siapapun, tidak akan menyelamatkan kita kalau bukan karena kasih karunia yang membukakan hati kita untuk terbuka terhadap Injil dan akhirnya percaya. Mari belajar dari Yudas, the brother of Jesus. Kerendahan hati, keberanian hidup dalam kebenaran dan melawan hal-hal yang salah dengan kebenaran, dan belajar menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Sekalipun kita bukan saudara tiri dari Tuhan Yesus, tapi kita boleh sampai dan menerima Injil itu karena kemurahan Tuhan semata-mata. Kiranya firman ini meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kiranya sepanjang malam kita bisa beristirahat dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi, dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.